Hello Indonesia, don't forget to subscribe to channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Kimung, salam bahagia. Sobat Kimung, beberapa hari yang lalu ada pertemuan Pak Anies Baswedan dengan Mas Gibran, Wali Kota Solo. Menurut informasi yang ada, Pak Anies Baswedan datang ke Solo dalam rangka mau menghadiri haul dari Habib Ali. Nah, Mas Gibran mengetahui Pak Anies datang ke kotanya. Mas Gibran selaku anak muda yang baik mengunjungi orang tua yang ada di kotanya. Mas Gibran datang ke tempat Pak Anies menginap di pagi hari, melakukan sarapan pagi bersama. Ong Kimung melihat videonya senang banget. Kenapa? Mas Gibran datang ke Pak Anies sambil menjabat tangan dan mencium tangannya Pak Anies. Dan Pak Anies menyambutnya dengan senang. Nah, ini kesan terlihat banget bahwa perbedaan politik wajar, tapi keakraban harus tetap ada. Sobat Kimung, pertemuan tersebut kalau lihat dari videonya happy, sama-sama senang. Yang dibahas katanya sih hanya bahas biasa-biasa saja. Dan belakangan hari Mas Gibran mengklarifikasinya, katanya sudah lama ingin bertemu dengan Pak Anies, sudah lama mau mengundang Pak Anies. Tujuannya Mas Gibran ingin belajar dari Pak Anies tentang tata kelola pemerintahan Pak Anies semasa menjadi Gubernur DKI. Nah, pertemuan tersebut Mas Gibran ingin belajar bagaimana sih caranya agar transportasi DKI yang sudah dilihat bagus bisa diterapkan di Solo, tempat Mas Gibran memimpin sebagai Wali Kota Solo. Dan yang paling penting banget menurut Om Kim ini Mas Gibran ini anak muda yang ngerti tata krama. Orang tua yang datang, apalagi mantan Gubernur DKI, dan juga salah satu teman bapaknya, mantan tim sukses bapaknya. Jadi menurut Om Kim ini anak muda yang patut dicontoh. Sobat Kimung, pada saat pertemuan itu, selesai pertemuan, Pak Anies dan Mas Gibran melakukan press conference. Poinnya adalah bahwa itu hanya pertemuan biasa. Pertemuan seorang anak dengan orang tua lah. Dan itu katanya tidak ada membahas macam-macam. Sobat Kimung, kalau menurut Om Kimung, itu kan tampak yang terlihat di luar. Tapi kalau menurut Om Kimung, sekali lagi menurut Om Kimung yang tidak tersirat ada. Yang pasti nggak mungkin pertemuan itu, terlepas dari membicarakan bagaimana tata kelola di di DKI Jakarta, yang katanya Mas Gibran mau coba belajar gitu. Itu ada pembicaraan lain. Pasti nggak mungkin nggak. Itu menurut penglihatan Om Kimung. Pertama, Om Kimung lihat dari sisi Pak Anies. Sobat Kimung, Pak Anies itu pasti diuntungkan. Pasti. Kenapa? Pak Anies ini kan mau mencalonkan capres di tahun 2024 yang sudah diusung satu partai oleh Nasdem. Walaupun belum bisa karena mesti cari teman lagi. Gitu loh. Nah, Pak Anies ini kan sebagian masyarakat kita sudah mencap itu adalah milik kelompok tertentu. Padahal menurut Om Kimung, Pak Anies itu tidak menjadi milik kelompok tertentu. Cuman kalau menurut Om Kimung Pak Anies ini pada saat pemilihan yang lalu memanfaatkan kelompok tertentu. Sama-sama win solution lah, sama-sama diuntungkan gitu. Pak Anies saat ini sedang mencoba membuka atau melepas bahwa saya ini bukan milik ini loh, bahwa saya ini milik bersama. Makanya Pak Anies mendatangi Mas Gibran. Mas Gibran ini kan
dianggapnya punya kelompok yang berseberangan, kelompok tersendiri. Nah, inilah Pak Anies memposisikan diri, menarik simpati dari pengikut kelompoknya Mas Gibran, atau kelompok yang tadi Om Kimung katakan kelompok tersendiri. Ya mau tidak mau, memang terlihat saat ini ada dua kelompok yang mencuat ke permukaan untuk politik tahun 2024 karena imbas dari masa lalu. Itu yang Om Kimung tangkap. Jadi Pak Anies ini sedang cari simpati. Secara nggak langsung dia katakan, saya ini milik semua orang loh. Bukan milik tertentu. Saya ini welcome. Saya ini terbuka. Begitu kira-kira. Sobat Kimung, terus Om Kimung coba melihat dari sisi Mas Gibran. Tadi Om Kimung katakan Pak Anies diuntungkan. Mas Gibran juga sama. Sama-sama diuntungkan dalam pertemuan tersebut. Sobat Kimung, tahun 2024, tepatnya di bulan Februari nanti, itu ada pemilu bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden. Tapi juga di situ ada memilih gubernur dan wakil gubernur. Di situ juga ada memilih anggota legislatif, anggota dewan. Artinya apa? Selama ini kan kita, kalau mungkin mesti melihatnya itu fokusnya ke presiden dan wakil presiden. Padahal di pemilu nanti 2024 ada juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Salah satunya DKI. DKI Jakarta ini sampai saat ini sih masih luput dalam kontestasi siapa nih gubernur dan wakil gubernurnya, calonnya. Jadi kalau Om Kimung sih melihat ada ke arah sana. Ini pendapat Om Kimung sekali lagi ya. Pendapat Om Kimung, momentum memanfaatkan situasi. Karena bapaknya juga, kan bapaknya Mas Gibran 2 kali di wali kota Solo, lonjak ke DKI, terus nggak lama langsung jadi presiden. Nah ini Mas Gibran juga kan di wali kota Solo baru nih. Dan ini bertepatan momentumnya juga 2024 ada pemilihan gubernur DKI. Jadi ujuk-ujuk mau bertanya dengan Pak Anies bagaimana tata kelola transportasi umum di DKI. Ini apakah mungkin Mas Gibran mau mencoba melangkah ke sana? Tapi sah-sah saja selama induknya di Mas Gibran bernaung, PDIP mencalonkannya. Tapi kalau Om Kimung, kalau Bu Mega tidak melihat Mas Gibran ke arah sana, kalau Om Kimung sih melihatnya rugi karena Mas Gibran ini sedang naik-naiknya, sedang naik-naiknya lah. Kalau Om Kimung sebagai Bu Mega pasti, kalau Om Kimung ya, sekali lagi Om Kimung. Karena poinnya apa? Bagaimana partai ini memenangkan dari segala sisi, dari presiden, gubernur, legislatif. Nah ini harus dicari orang-orang yang andal, orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Mas Gibran termasuk tinggi loh. Mas Gibran sampai hari ini Om Kimung belum lihat ada celah untuk ya cacatnya banyak loh. Petinggi-petinggi dari pusat itu yang datang ke Mas Gibran atau bertemu dengan Mas Gibran di Solo, dan itu Om Kimung lihatnya beberapa yang Om Kimung baik, bagus. Ini anak muda yang menurut Om Kimung punya potensi ke arah sana. Jadi Sobat Kimung, sebelum Om Kimung akhiri, poinnya adalah pertemuan itu adalah pertemuan biasa. Dinamika politik di belakang itu apa yang terjadi itu juga pasti biasa. Karena apa? Itu akan bergulir terus. Karena apa? Saling menjajaki. Waktu terus berjalan. Dan ini nggak lama lagi. Jadi Sobat Kimung, ini sekali lagi Om Kimung katakan menurut analisis Om Kimung, menurut pandangan Om Kimung, menurut pendapat Om Kimung. Jadi pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa, tapi akan menjadi luar biasa kalau dalam pertemuan tersebut disikapi dari keduanya, terutama dari Mas Gibran partainya, juga dari Pak Anies pendukungnya atau pengusungnya,
partai yang mengusungnya, ini ada saling klik. Oke Sobat Kimung, Om Kimung akhiri. Suasana panas mulai berjalan menjelang pemilu 2024. Cuman Om Kimung pastikan, siapapun yang terpilih, kita sebagai pemilih tidak boleh saling bergontokan. Yang pasti, perbedaan pendapat wajar. Yang tidak wajar itu perpecahan. Karena ego mempertahankan, ini loh pilihan saya. Ini loh keinginan saya. Oke Sobatku, Om Kimung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.